Sebenarnya ini kan bukan kejadian pertama kali ya Pak, berbicara tentang pembobolan data, ini sudah berulang kali terjadi belakangan. Kemarin sebelum kejadian KPU data di Menteri Pertahanan, sebelumnya lagi di Menteri Kominfo, dan banyak lagi lembaga-lembaga negara yang juga sudah pernah dibobol. Sebenarnya tingkat keamanan data di lembaga-lembaga negara kita ini sudah sampai di level apa Pak, dan kenapa kejadian ini terus berulang seolah-olah seperti tidak ada penanganan yang konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak? Baik, pertanyaannya menarik sekali. Memang kejadian kebocoran data ini selalu berulang nih, dan dari 2019 sampai saat ini kita sudah mencatat sangat banyak, baik itu di swasta apalagi di pemerintah. Nah, kalau di pemerintah ini menurut saya kalau ditanya level keamanan mereka itu bisa berbeda-beda, Mbak. Ada satu instansi pemerintah yang sangat bagus keamanannya, kebetulan departemennya ataupun lembaganya itu tidak ada berhubungan dengan IT secara langsung, tapi dia bagus sekali untuk keamanannya. Tapi ada juga yang terkait dengan IT secara langsung ataupun militer, intelijen, serta data kritikal seperti KPU ini sangat mudah dibobol. Dan kalau boleh kita merefer, sejak tahun 2004 pertama kali sistem KPU menggunakan sistem IT, itu sudah diretas alias 20 tahun lalu. Nah, seiring jalan 20 tahun sekarang, setiap pesta demokrasi kalau tidak salah kami catat, itu selalu ada proses peretasan di sistemnya KPU. Nah, kalau melihat dengan kebocoran-kebocoran data di instansi pemerintah yang terakhir-terakhir ini, itu juga menunjukkan bahwa belum adanya tingkat IT security awareness yang benar-benar optimal di instansi pemerintah, sehingga mereka masih saja kerap kali terjadi kebocoran, masih kerap kali terjadi peretasan kepada sistemnya, baik itu untuk kebocoran data pribadi maupun pengaksesan secara ilegal ke sistem pemerintah itu tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa masih kurang lah, satu IT security awareness-nya di pemerintah itu masih kurang, dan mungkin juga adanya kekurangan di sisi SDM maupun teknologi yang mereka gunakan. Tetapi tidak melulu hanya hardware dan software biasanya mestinya disalahkan, tetapi kita harus periksa kembali baik itu SDM maupun SOP prosedurnya itu sudah benar atau belum. Nah, itu yang seringkali kerap salah dan akhirnya disalahgunakan oleh pelaku, mereka dengan mudah untuk meretas seperti contohnya dugaan kebocoran di KPU saat ini. Iya, kalau kita berbicara tentang lembaga Pak, negara kita punya BIN, punya Badan Cyber. Apakah perlu ada lembaga baru Pak untuk bisa mengamankan data negara kita? Apakah dengan adanya lembaga-lembaga yang saat ini sudah ada masih kurang? Menurut saya mestinya nggak perlu lagi ada lembaga baru. Dan mestinya tupoksi yang utama mungkin ada saat ini, kalau kita tahu ya mesti ada di BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Tetapi stakeholder yang lainnya seperti Kominfo, Polri, BIN itu bisa saling membantu. Nah, kendalanya masalahnya bukan ada tidaknya lembaga, Mbak. Tinggal masalahnya lembaga tersebut operasi dan produktif atau tidak, ataupun berjalan profesional atau tidak, lalu dijalankan oleh orang-orang yang tepat atau profesional atau tidak. Kita nggak ngomongin petinggi-petingginya secara langsung ya, nah, tapi yang mengoperasionalkan orang key person di lembaga-lembaga tadi itu benar-benar harus yang mumpuni terkait ataupun di bidang cyber security. Nah, itu salah satu kelemahan yang kita lihat selama ini, Mbak. Jadi akan percuma kalau kita merasa kurang saat ini lalu dibuat lembaga baru, tetapi eh, apa, apa namanya penunjukan SDM-nya menggunakan metode lama juga, alias tidak menunjuk yang profesional ataupun ahli di bidang tersebut. Akhirnya akan sama-sama aja, Mbak. Jadi mestinya yang ada adalah badan yang ada saat ini ya mestinya bisa dioptimalkan dengan cara yang lebih proper, melihat jejak-jejak kejadian-kejadian selama ini. Nah, berarti ada yang salah kan, ada yang kurang. Nah, kurang-kurang itu, salah-salah itu bisa diidentifikasi dan bisa diperbaiki ke depannya, Mbak. Bukan dengan cara membuat lembaga baru. Iya. Saya pribadi tidak setuju membuat lembaga baru, Mbak. Oke, Pak, jika kita belajar dari negara lain ya Pak, banyak negara yang jauh lebih aman. Saya tidak tahu pasti negara bagian mana saja, saya yakin Pak Ruby
tahu negara-negara mana saja. Lantas bagaimana Pak? Dan apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara tersebut? Kalau tadi kan Bapak mengutip salah satunya adalah terkait bagaimana meng-hire profesional di dalam lembaga-lembaga ini. Nah, apalagi Pak yang bisa kita aplikasikan dari negara-negara yang sudah berhasil menjaga data-data warga negaranya, Pak? Ya, goodwill dan penegakan hukum yang optimal, yang benar-benar profesional, Mbak, yang harus dilaksanakan. Terkesan si pelaku ini baik orang pelaku yang di lokal maupun internasional. Walaupun kita undang-undang ITE kita itu berlaku internasional, Mbak ya. Undang-undang ITE kita menyebutkan pelaku melakukan peretasannya di Indonesia maupun dari luar Indonesia, tapi yang memberikan dampak kerugian di Indonesia itu bisa diproses oleh undang-undang ITE. Nah, padahal kan kita sudah punya undang-undangnya berarti. Nah, yang terjadi adalah penegakan hukumnya belum optimal. Nah, penegakan hukumnya belum optimal, salah satu kekurangannya yang tadi, baik itu teknologi maupun SDM-nya yang juga belum optimal. Terkesan kita APH kita ataupun stakeholder di bidang cyber security kita itu masih jauh lebih kalah daripada peretas-peretas atau hacker itu, baik hacker yang di dalam negeri maupun peretas dari luar negeri, Mbak. Nah, balik lagi ke SDM dan teknologi, goodwill dan optimalisasi penegakan hukum. Kalau tidak ada itu terjadi, itu ya akan kerap berulang dengan mudah, dengan gampang, dan kesannya kita nggak berdaulat di dunia internet. Nah, kita mungkin sudah berdaulat secara fisik di Indonesia, tetapi di dunia maya kita ternyata kurang berdaulat atau tidak berdaulat. Karena jangan mudah siapapun terkesan bisa mengobrak-abrik data atau digital di Indonesia. Nah, keywordnya di situ, Mbak. Di negara-negara maju, kenapa kasusnya lebih sedikit daripada kita, dan mungkin kalaupun ada, mereka bisa cepat memitigasi, menangkap pelaku dan membawa ke hukum dengan proper. Nah, itu yang kurang terjadi di Indonesia. Oke, terakhir Pak untuk menutup diskusi kita, dengan kurangnya sumber daya alam, sumber daya manusia maksud saya, lalu juga kurangnya penerapan hukum, law enforcement, apa Pak the least thing that we can do untuk bisa menahan penyebaran dari hacker-hacker ini, Pak? Iya, satu, memastikan, mestinya udah dari tugas BSSN, Kominfo, dan Polri, memastikan kritikal infrastruktur kita di Indonesia apa saja sih, lalu optimalkan security-nya, keamanan, sehingga kalau terjadi kebocoran-kebocoran itu tidak di tempat atau instansi pemerintah yang memiliki critical infrastructure gitu loh. Nah, kalau seperti KPU ini kan kritikal, tapi ternyata tidak dijaga dengan proper, akhirnya dengan mudah. Intinya gini, memang secara teori tidak ada sistem IT di dunia ini yang akan aman 100%. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengamankan secara optimal. Nah, kendalanya kita kurang mengamankan secara optimal ataupun belum profesional.